Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Tak nepakno longgo sing enak sih. Mboten saged senden ternyata kursi ini. Pun disiksa ini oleh kursi ini saya pagi ini. Waya lak ngene lah enak. Kadoan. Baik, Bapak, saudara-saudara, gimana kabarnya subuh ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita masih dibangunkan kembali oleh Allah setelah dimatikan sebentar. Jadi tidur itu mati kecil. Makanya doanya alhamdulillah apa? Ahyana ba'dama amatana. Dihidupkan setelah kematian kecil. Tema kita pada subuh ini menyempurnakan iman dengan 3 amalan. Berangkat dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kita pagi ini studi tentang hadis. Ini teksnya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang bisa mengerjakannya maka sungguh telah menyempurnakan keimanan atau imannya sempurna. Jadi kalau 3 amalan ini menempel pada diri kita, menjadi perilaku kita para jemaah, kita bisa menyempurnakan keimanan kita masing-masing. 1. Al-insafu min nafsika. Berlaku adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, wa badlus salami lil alam. Menyebarkan salam ke seluruh dunia. 3. Wal infaku minal iktari. Berinfak dalam keadaan fakir. Ini yang banyak pertanyaan di beberapa tempat. Wong fakir kok disuruh sedekah? Pantese sing sedekah ya yang kaya. Ojo takon se tak jelasno maksudku ngono. Kesusu ae itu ya. Nah ini nanti juga begitu. Saya jelaskan dulu kenapa orang fakir kok disuruh sedekah. Kalau orang kaya kan maklum sedekah lah, ini orang kafir. Nah, ini. Baik, saya jelaskan seperlunya dari 3 item ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini proklamasi. Baik para jamaah sekalian, pertama
berlaku adil terhadap diri sendiri. Kenapa adil itu simbolnya kok timbangan para jamaah sekalian? Nggih napa mboten? Simbol kehakiman, kejaksaan itu kan timbangan. Sehingga kalau kita bicara adil itu seimbang, tidak berat sebelah, itu adil. Tidak membela salah satu, itu adil. Adil juga diberi makna oleh orang-orang yang pinter-pinter itu proporsional. Jadi bukan sama rasa sama rasa. Contohnya begini. Ada orang anaknya dua, yang satu anak pertama di perguruan tinggi, anak kedua baru SD kelas 5. Kira-kira uang transportnya sama apa tidak? Tidak. Jadi adil itu bukan podo-podo anake nek cacahe 50.000 ya adike 50.000. Itu tidak proporsional karena kebutuhannya berbeda. Saya kasih contoh yang lebih cerdas biar sampai nggak ngantuk. Ada orang istrinya dua. Ada orang istrinya dua. Ada yang istrinya dua di sini? Nggak usah angkat tangan. Saya nggak nyuruh angkat tangan, kok angkat tangan. Ada orang istrinya dua. Misalnya contoh saja. Istri pertama anaknya 5. Istri kedua anaknya 1. Maka belanjanya kalau adil ya istri pertama karena anaknya 5 ya 5 juta lah. Cukup Bu 5 juta sebulan? Cukup. Istri kedua karena anaknya 1 sekian 250 cukup. Yaitu resikonya kalau mau dinikahi yang kedua itu. Nah ini proporsional. Nah, sekarang para jamaah sekalian rahimakumullah, berarti adil itu bukan pembagian yang sama, tapi adil itu adalah proporsional. Atau orang melihat kalau sampean pernah afdruk foto, kalau foto itu sudah di afdruk, jarak dari atas ke bawah, bawah ke atas, samping kanan samping kiri itu sama. Terus sampean bilang, wih iki pas sih. Adil itu pas. Sehingga kalau ada orang yang berlaku adil, apapun agamanya, dia berlaku adil, pasti orang lain menganggap cocok, pas. Ini yang saya tunggu. Sehingga adil itu nggak gampang. Apalagi adil terhadap dirinya sendiri. Saya mulai adil secara umum dulu. Contoh ayat keadilan disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menegakkan keadilan itu perintah. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran, belajar tafsir Al-Quran, kalau ada ayat itu bunyinya dalam bentuk fi'il amar, contoh aqimis sholat misalnya, tegakkan sholat, itu fi'il amar, maka punya implikasi hukum wajib. Sholat wajib, termasuk menegakkan keadilan. Kunu qawwamina bil qisti, itu perintah dalam bentuk fi'il amar. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Berarti berlaku adil itu wajib. Sehingga ada yang menerjemahkan adil itu kebalikan dari zalim. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya,
Kalau zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kebalikan adil itu zalim. Lah adil itu hukumnya wajib, sekalipun terhadap diri sendiri. Syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah, walau ala anfusikum, biarpun terhadap dirimu sendiri. Ini yang kita bahas sekarang. Awil walidaini, atau kepada ibu bapak kita tetap berlaku adil. Wal akrobin, dan kaum kerabatmu tetap adil. Pada zaman Nabi itu ada ujian keadilan. Kebetulan yang mendapatkan kasus itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali ini kehilangan baju besi. Dia lupa jatuhnya di mana baju besi itu. Ketika sampai di pasar, kok ada orang Yahudi yang melelang baju besi itu di pasar. Ali kan mengenali bajunya. Loh, ini kan milik saya. Kok bisa ada pada Anda? Dan Anda jual di sini. Orang Yahudi, dasar Yahudi, walan tardo angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kebencian orang Yahudi kepada Muslim itu kan luar biasa. Maka orang Yahudi ini menolak. Ini baju besi saya. Kalau baju besimu, apa buktinya? Ya, cerdas juga orang Yahudi. Kemudian dibawa ke pengadilan lah. Kalau sekarang ke pengadilan, waktu itu hakimnya namanya sahabat Suraih. Kasusnya baju besi, ada sengketa kepemilikan antara Ali dan orang Yahudi. Kemudian, apakah benar ini milik Anda wahai sahabat Ali? Suraih ini sahabat dekatnya Ali. Bayangkan, Suraih mengadili sahabat dekatnya, mengadili sahabat utama, mengadili menantu Nabi, mengadili keponakan Nabi. Bayangkan. Ali diminta apa saksinya bahwa ini baju besi Anda. Ali ternyata tidak bisa memberikan saksi kecuali anak kandungnya, namanya Hasan. Ternyata pada waktu itu saksi dari keluarga dekat itu ditolak di pengadilan karena pasti membela keluarganya, wal akrobin ini. Maka Ali tidak punya saksi yang kira-kira memenangkan dalam sengketa itu. Orang Yahudi di atas angin. Akhirnya pengadilan memutuskan karena Ali tidak memberikan saksi yang valid dalam kepemilikan baju besi, maka kasus itu dimenangkan kepada orang Yahudi. Kata Ali, sudah ambil, saya ikhlas. Padahal itu sebetulnya milikku, tapi saya ikhlas, ambil. Orang Yahudi ini begitu keluar dari pengadilan itu berpikir, iya ini bukan milikku sebetulnya, memang aku menemukan di jalan, tapi bisa-bisanya pengadilan memenangkan kasus ini padaku. Betapa hebatnya pengadilan ini, tidak ada saksi yang menguatkan, saya dimenangkan. Akhirnya apa para jamaah sekalian, singkat cerita orang Yahudi ini sadar. Kemudian Ali dikejar, wahai Ali, ini memang milikmu, saya menemukan di jalan. Tapi ternyata pengadilan Muslim luar biasa ya. Tanpa saksi tidak bisa dimenangkan. Baik, tak kembalikan sekarang. Sebagai kafarat istilahnya, sebagai tebusannya, wahai Ali, saksikan detik ini juga aku bersyahadat masuk Islam, Pak. Karena melihat betapa orang Islam itu kalau sudah menegakkan keadilan tidak pandang bulu, walaupun kerabatnya, walaupun ini lingkaran satu, ring satu Sayyidina Ali. Karena di Madinah waktu itu Nabi sebagai penguasa, Ali sebagai menantunya,
Ali orang keponakannya dan sahabat utama kan di lingkaran kekuasaan sebetulnya, tapi dikalahkan oleh pengadilan. Bayangkan hari ini fufu fafa wis kaya ngono salah ya dijarno ae. Iya kan? Nah ini bedanya zaman Nabi dan zaman sekarang. Kita menemukan keadilan itu kan sulit. Jadi kata Pak Mahfud, kalau kita kehilangan kambing kemudian minta pengadilan, biayanya itu sapi bukan kambing lagi, jadi torok. Jadi disarankan kalau ada perkara yang seperti itu nggak usah ke pengadilan, malah tidak dapat keadilan tapi malah torok. Nah, itu yang ada hari ini. Baik, kemudian keadilan itu dikuatkan oleh ayat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini dulu yang mengilhami teman-teman bikin namanya Partai Keadilan, kemudian berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera, kemudian sekarang agak sejahtera, keadilannya mulai tereduksi. Nah itu kita doakan mudah-mudahan kembali kepada i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Baik, sekarang kita bicara adil terhadap diri sendiri. Gimana sih? Adil terhadap diri sendiri berarti menempatkan diri kita pada tempatnya yang tadi saya kutip. Ini contoh. Bagaimana kita adil terhadap diri sendiri itu? Contoh, menjaga diri kita untuk konsisten. Konsisten itu apa? Ajek istiqomah, atau bahasa yang lain istimroriyah. Itu konsisten, ajek terus menerus. Menjaga diri kita untuk konsisten berbuat baik sehingga tidak menyengsarakan dirinya sendiri. Artinya begini, kalau kita berbuat baik, istiqomah, itu baik terhadap diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Itu berarti adil dong terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau kita tidak berbuat baik, berbuat dosa, dosa itu menyengsarakan diri kita baik dunia maupun akhirat. Ya dia itu tidak adil dong pada dirinya sendiri. Masa dirinya sendiri dijerumuskan ke dalam api neraka? Nggak adil dong. Nah gitu maknanya. Jadi kalau adil terhadap diri sendiri, mestinya orang itu hati-hati menjaga dirinya, jangan sampai terperosok, terpeleset, kemudian sengsara. Yang kedua, memperhatikan dan menyayangi diri sendiri, seperti memakan makanan yang halalan thayyibah. Penjelasannya begini, contoh ada seorang ayah, bapak, tugasnya ayah itu, kewajiban seorang ayah, seorang suami itu yang paling vital adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Salah satunya mencari nafkah. Kalau ada ayah mencari nafkah, kok yang dipilih halalan thayyibah, kemudian dimakan oleh diri sendiri ayahnya tadi, maka darah dan daging yang dibesarkan oleh barang yang halal itu pasti nanti dampaknya baik. Mesti langkah-langkahnya ke masjid. Tapi kalau darah dan daging ini dibesarkan dengan yang haram, yang syubhat, nanti langkahnya ke karaoke, nggak ke masjid. Saya itu kalau lewat sini ceramah dari arah sana jam 9, di pinggir jalan itu ada karaoke. Lagi nanti sampai Kletek ada karaoke lagi. Ada 4 warung karaoke saingan. Nyampe Citra Harmoni, pintu gerbang mau menuju rumah saya ada lagi karaoke.
Jadi lebih rame karaoke ambek pengajian sekarang. Itu yang kelas ecek-ecek itu, belum yang kelas di sebelah kanan ini. Saya tadi ya tak gena-genan sampai tak perhatikan, karena ada itu karaoke di situ. Gak tahu rono aku gak rusak wangane. Gaya pelan-pelan, ada seorang laki-laki gonceng wanita, 3 digonceng sekaligus. Katoke cewekak sampai ke atas. Ya tak delok ae ngene iku, tak nikmati. Tak keting terus, malah tak dim-dim terus. Kayak jelas. Karaoke. Jadi kalau ada, makanya ini karena saya seorang pendidik ya, saya hafal anak nakal dan tidak itu hafal. Apa sebabnya? Sudah empirik 35 tahun jadi guru. Kalau ada ayah bawa rezeki haram ke rumah dimakan istrinya, sulit jadi istri solihah. Percaya sudah sama saya. Angel tuturane. Dimakan anaknya, subhanallah, sulit jadi anak baik. Walaupun dipondokkan, di pondok membuli temannya sampai mati, itu di pondok. Bayangkan, di Madura ada kasus, di SMA negeri ada guru honorer yang gajinya per bulan hanya 175, mengingatkan di kelas, diingatkan gak terima, dipukuli di depan teman-temannya habis-habisan. Begitu keluar, gak bales guru ini, keluar di halaman sekolah dipukuli lagi sampai di rumah sakit 2 hari, kemudian mati. Siswa ini ditangkap polisi, sempat diwawancarai wartawan. Apa jawabannya? Saya tidak menyesal telah memukuli guru saya. Itu dari apa makanannya? Sampai ada anak membunuh gurunya dan dia merasa tidak menyesal. Maka kalau dia mencari rezeki yang halal dan thayyibah, dimakan dirinya, dimakan istrinya, dimakan anaknya, ini berarti dia adil terhadap dirinya, adil terhadap istrinya, adil terhadap anaknya. Tapi kalau ngawur, rezekinya enggak halal thayyibah, ya syubhat lah minimal. Kalau enggak haram, berarti dia tidak adil dong terhadap dirinya, dia tidak adil dong terhadap istrinya, dia tidak adil terhadap anaknya, karena menjerumuskan keduanya itu. Nah, maksudnya begitu. Walaupun halal dan thayyibah itu 2 makna yang berbeda ya. Apa maknanya kalau thayyibah itu? Jadi kalau halal itu halal zatnya, halal cara memperolehnya. Walaupun halalan itu ada yang tidak thayyib. Contoh, saya tadi ditari minta teh Ustaz, iya, tapi tanpa gula. Hari ini gula itu tidak thayyib bagi saya, sehingga saya tidak boleh banyak makan gula. Karena ada gulanya sedikit di tubuh saya, dihindari, sehingga saya minum teh yo anyep, kopi yo anyep. Untung istri saya manis, jadi untuk nambani anyep ini agak manis kalau di rumah gitu. Nah, itu tidak thayyib. Orang yang pernah hipertensi ya dikurangi kopinya, kopi tidak thayyib. Walaupun kopi itu baik, kopi itu selama tidak dicampur dengan gula, selama tidak dicampur dengan krim, dengan susu, kopi itu baik. Bahkan menjadi tradisi minuman ulama-ulama terkemuka zaman dahulu. Jadi sempat kopi itu mau diharamkan, karena begitu minum kopi langsung biar. Maca kitab kok enak, mari minum kopi. Akhirnya diteliti, ternyata kopi itu tidak ada efek samping, malah baik untuk kesehatan.
Maka kemudian menjadi tradisi minuman ulama terdahulu. Tapi kalau rokok, tidak ada ulama yang punya tradisi ulama terdahulu merokok, tidak ada. Ulama-ulama hari ini di Indonesia yang rajin merokok, padahal rokok itu membunuhmu. Ini yang merokok tolong hati-hati, tembakau itu bahaya sekali. Nek kopi enggak, makanya banyak-banyak minum kopi, jangan merokok. Lo kalau ngopi enggak ambil rokok gak cocok Ustaz. Ya mbuh maneh nek wis ngono. Nek sak karepe mati ditanggung dhewe. Yang ketiga, menjaga hati sehingga hatinya tidak kotor dan gelap. Nah, maksudnya begini, kok cepat sekali waktu ini. Jadi para jamaah sekalian, orang yang hatinya bersih itu selamat. Berarti kalau dia membersihkan hatinya, ada istilah tazkiyatun nufus. Makanya ada kajian tazkiyatun nufus, itu membersihkan hati. Berarti dia sedang adil menyelamatkan dirinya. Ada ayat yang sering saya kutip, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah setelah mati dengan membawa hati yang bersih. Hati itu seperti kaca, Pak. Bayangkan kaca yang bening itu. Kalau ada orang yang berbuat dosa satu kali, kata Nabi, ada nuqtatus sauda, ada titik hitam yang menempel dalam hatinya. Atau kalau kaca ada titik hitam. Kalau satu kali mungkin nggak nampak. Kalau 1000 kali terus titik hitam, maka kaca ini kalau penuh dengan titik hitam di senter nggak tembus, Pak. Hati manusia juga begitu. Kalau terlalu banyak melakukan dosa, itu sulit ditembus hidayah ilahi, itu sulit. Dituturi gitu, masuk kuping tengen, metu kuping kiwa. Wangel tuturane. Itu berarti banyak dosa. Orang yang banyak dosa itu indikator pertama malas ibadah. Jadi kalau sampean muhasabah misalnya, kenapa ya akhir-akhir ini saya kok sulit bangun malam ya? 2:30 biasanya sudah bangun kok, berat, ngantuk. Itu biasanya dari makanan yang tidak bersih. Tapi kalau semangat terus, itu berarti dosanya sedikit. Jadi indikatornya itu untuk mendetok tentang semangat ibadah dan tidak itu dari barang yang haram dan yang halal itu. Gitu caranya. Lah kalau ada orang merasa Ustaz sholat tahajud subuh gak tangi, tambah berat itu. Kan ada subuh aja enggak. Saya nasihati saudara saya itu, kon subuh gak tahu nang musala. Kalau nek subuh niku ngapunten, wangel tangi niku. Lah tangi ini jam piro? Rata-rata jam 6. Mangkane uripmu morat marit. Wong subuh besok tangi. Ya, nanti ada pembahasan subuh. Baik, yang kedua sekarang. Yang kedua, menyebarkan salam. Saya jelaskan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Pertama, salam itu bermakna atau memiliki makna mendoakan keselamatan kepada orang yang dituju. Saya tadi kan mengucapkan salam dumateng panjenengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mendoakan semoga keselamatan ada pada panjenengan. Satu, semoga lagi rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah ada pada panjenengan. Yang ketiga, semoga barokah Allah ada pada panjenengan.
Jadi saya mendoakan kepada antum semua yang hadir pagi ini 3 doa yang luar biasa. Doa keselamatan dunia akhirat maksudnya. Doa agar Allah merahmati panjenengan. Dan doa agar Allah memberikan barokah. Barokah itu apa sih? Sampai roh berkat, Pak. Sampai diundang walimatul urus, berangkat kan nggak apa-apa kan? Mulai nggak apa? Berkat, yaitu namanya barokah. Dalam bahasa agama barokah itu nilai tambah yang baik, itu barokah. Contoh, sampean semakin usia kepala 6, 61, 62, 63, kepala 7, 71, 72, tambah tua kok tambah sergep ke masjid, tambah sergep ngaji. Walaupun melisen dan cagak-cagak meniku, berarti umur sampean barokah. Sampean rezeki sampean bertambah. Kok sampean seneng infak, rezeki sampean barokah. Istri sampean semakin kesini kok semakin perhatian. Gak jaluk pijet dipijeti, gak jaluk kopi digekno kopi. Selalu perhatian. Istri sampean barokah. Ibu-ibu ya begitu, semakin kesini bojo kok semakin kutu, gak belakraan, biasanya mancing aja. Berarti suami sampean barokah. Anak juga begitu, semakin kesini anak ini semakin perhatian sama orang tua. Nek disuruh gak pernah bantah, harapan orang tua dipenuhi, gak tahu nggoda wong tua, anak sampean barokah. Di luar sana banyak istri yang menyakitkan, istri tidak barokah. Di luar sana banyak suami yang mengkhawatirkan, suami yang tidak barokah. Di luar sana banyak anak yang membuat jantungan orang tuanya, anak yang tidak barokah. Di luar sana banyak rezeki yang tidak halal, rezeki tidak barokah. Jadi barokah itu begitu maknanya. Jadi saya mendoakan keselamatan, cinta Allah dan kemudian sampean membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih-lebih kalau salam sambil menjabat tangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab selama ini belum lepas, dosa itu berguguran. Maka nenek salaman sing suwi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sak jam piro iki dosa dia sampean niki lapo gak dicul-culno kan begitu. Nah, intinya salam itu doa. Yang kedua, salam itu bermakna hormat, karena saya menghormati jenengan, saya mengucapkan salam. Yang ketiga, salam itu memiliki arti damai. Oleh karena itu, damai itu kalau bahasa kita hari ini ya cinta damai itu penting, Pak. Hari ini sudah mulai tereduksi cinta damai itu. Banyak orang yang tidak bisa mewujudkan cinta damai itu. Saya tunjukkan contohnya bagaimana Nabi merefleksikan salam cinta damai itu dalam kehidupan. Kisahnya itu ketika Fathu Mekah. Ini saya jelaskan agak panjang sedikit. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi itu kan 13 tahun di Mekah. Namanya kalau ayat-ayatnya namanya Makkiyah. 13 tahun di Mekah itu Nabi tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, dikuyo-kuyo lah bahasa kita, sampai kemudian diperintahkan untuk hijrah. Nabi hijrah itu 4 kali. Pertama ke Habasah, ternyata tidak ada tanah yang subur untuk menanam dakwah Islam. Kembali lagi ke Mekah, kemudian balik lagi ke Habasah, tanah itu tetap gersang untuk tumbuhan namanya al-Islam ini. Kemudian Nabi hijrah yang ketiga di Taif, malah seru, tidak diterima, dilempari batu. Itu ada filmnya The Mystic itu, bagaimana Nabi dilempari batu sampai giginya tanggal, darah bercucuran dari mulutnya. Maka Nabi hijrah yang terakhir
strateginya berbeda. Nabi mengutus seorang sahabat yang masih muda, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kenapa kok diperintah Anda pergi ke Madinah, tolong diriset Madinah, apakah cocok untuk tanaman Islam ini? Kenapa tidak menyuruh Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, dan lain-lain? Nah, ini kalau saya memberikan pelatihan fiqh dakwah. Jadi fiqh dakwah itu, orang berdakwah itu harus mengenal objek dakwahnya. Lah Mus'ab bin Umair itu Madinah bagi dia mainan kecil, mainannya di waktu kecil, tempat bermainnya di waktu kecil. Mus'ab bin Umair itu anak pengusaha sukses, pengusaha mancanegara. Jadi biasa pulang pergi Madinah, tidak ada satu lorong di Madinah yang tidak dikenali oleh Mus'ab bin Umair. Jadi dia layak untuk dikirim. Itu dakwah namanya. Jadi kalau saya ceramah di Trenggalek sana atau di Pacitan sana, saya tahu dong harga gabah di sana, harga pupuk gimana, kesulitan petani di sana apa, sehingga saya ngomong itu at home begitu loh. Itu fiqh dakwah namanya. Dan Nabi tepat. Saya tuh agak punya kelebihan ya, memandang teman-teman itu, awakmu iki iso khutbah, yakin iso nek mau belajar. Saya tuh punya 10 anak lah yang jam terbangnya 4 digit di bawah saya lah, yang sering ganti saya itu, tak bina habis-habisan sampai ini bakat, cuman ini begitu. Lah Nabi itu begitu gitu loh. Mus'ab bin Umair, kamu datang ke Madinah, kamu riset apakah Madinah layak untuk tanaman Islam ini, berangkat. Lah Mus'ab bin Umair itu anak bangsawan, saudagar kaya, tapi melepas kebangsawanannya itu kemudian jadi anak yang zuhud. Sampai wanita-wanita di Mekah semuanya punya keinginan, seandainya aku dinikahi oleh Mus'ab bin Umair. Ganteng putih, anake wong sugih. Nek kene gak ono sing mirip Mus'ab bin Umair. Nah, itu ceritanya. Maka kemudian oke, ya gak oke ngono tak tambah dhewe iki bahasane. Jadi Rasulullah Madinah siap. Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga disambut nanti kaum yang menyambut ini kaum Ansor. Sebelum memeriksa tentang kevalidan sejarah yang saya baca, ternyata Nabi begitu sampai di Madinah itu disambut dengan rebana. Tola'al badru alaina insaniyatil wada. Prak. Apakah betul itu? Nah, saya belum memeriksa, tapi ada literatur yang saya baca bahwa Nabi disambut dengan rebana. Ya mungkin ini untuk melegitimasi bahwa musik dalam Islam itu ya seputar ribana itu yang dihalalkan. Loh, habis waktunya? Belum. Kurang 1/4 ya. Nah, ini kan isrok ya, sudah ya? Syuruk? Belum ya, ditambah 15 menit. Nah, kemudian para jamaah sekalian, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini kalau dalam fiqh dakwah itu saya diundang ceramah ada kemarin. Ini ceramah dalam rangka apa, Pak? Kok jalan ditutup, dikasih terpal panjang. Saya dikirim jadi SF. Itu apa temanya? Nggak tahu Ustaz, pokoknya datang saja lah. Loh ya apa sih gak enak ini. Begitu saya datang, jalan kanan kiri penuh panjang, ono 100 meter. Soundnya, saya tanya, ini dalam rangka apa, Pak? Iki wis gak nggo tema iki. Kan kene kan wis akeh, kok ngene-ngene metu ae wis. Nek wis pengalaman ngono, Bro. Yes. Ono ae kok sing. Ini Ustaz Yasin tahlil
baru ceramah mati ya. Jadi SF iki apa iki? Ngirim gak jelas. Pak Ustad, apa jenengan sing mimpin tahlil? Alasan apa iki enake? Metu ae jenenge dalang ya. Pak, saya kan tugasnya dari YDSF ceramah. Nanti kalau sang mimpin apa gak kepanjangan, Pak? Ya disingkat enggak, Pak. Jenengan yang mimpin, yang biasa saya yang ceramah aja, itu lebih pas sekarang. Wes maca Yasin ke sawe tahlil suwe. Aku yang melok apa-apain maca titik-titik. Padahal aku nyiapno materi di habis saya kan banyak materi. Ambek kecemut-kecemut titik cek sawangane. Yes. Lah itu orang jamaah Yasin tahlil ini dikai apa ya? Wah, itu butuh info dari langit juga. Ya Allah, berikan tema yang tepat sasaran ya Allah. Ya Allah, durung nemu 1 menit 2 menit baru 5 menit klik. Wah, itu harus donga ngono iku. Iki gak sembarangan, iki gak pernah di forum begini-begini ini. Iki YDSF iki gak disiapkan kondisinya. Lah itu tidak tepat, ceramah dadakan, tidak tahu kondisinya, masyarakat seperti apa, itu fikih dakwanya salah gitu itu. Nah, ini bagi yang calon-calon dai itu perlu saya sampaikan. Baik, kembali ke sini. Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah bla 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 bla, pada tahun 8 Hijriah Nabi sudah berkuasa di Madinah. Nabi itu presiden penguasa Madinah. Nah, pada tahun 8 Hijriah itu Nabi sudah berhubungan dengan negara lain, perjanjian dengan non-muslim, perjanjian. Salah satunya perjanjian itu namanya perjanjian Hudaibiyah antara Nabi, non-muslim, Yahudi dan Nasrani. Ada 40 pasal, itu terekam itu dalam sirah. Dan kita butuh. Nanti piagam Madinah itu ternyata mirip dengan piagam Jakarta. Itu ada benang merahnya. Ini yang mulai dihilangkan di Republik ini. Kembali ke Hudaibiyah. Pasalnya 1, bahwa kita hidup rukun di antara warga bangsa Madinah. Apakah Muslim, apakah Nasrani, apakah Yahudi, diikat oleh namanya piagam Madinah. Dalam perjanjian Hudaibiyah dikuatkan kita harus saling tolong menolong sesama anak bangsa, kira-kira begitu. Pasal kedua, kalau negara Madinah ini diserang oleh musuh, maka kita semua wajib menghadapinya. Apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah Muslim, sampai pasal 40. Lah ternyata tiba-tiba Yahudi berkhianat, mau melakukan pemberontakan dibantu kafir Mekah. Masih ada link tokonya Abu Sufyan. Nabi mendengar ini, maka Nabi kemudian menghukum Yahudi, menghukum Mekah. Nabi menyiapkan pasukan elit 10.000 tentara dibagi 4, harus dikepung Mekah. 2.500 barat, 2.500 dari timur, 2.500 dari selatan, 2.500 dari utara. Berangkat ke Mekah, kemudian Mekah tidak berkutik, tunduk, patuh, tiarap semua. Nah, salah satu panglima perang tiba-tiba berpidato, namanya Sa'ad bin Ubadah. Dengan lantang dia mengatakan, al-yaum yaumal malhamah. Hari ini hari pembalasan dan penghabisan. Kita habisi Mekah ini. Tapi Nabi tidak berkenan. Kemudian Nabi memerintahkan pada Ali suruh turun Sa'ad bin Ubadah dan copot detik ini juga jadi panglima perang. Nabi kemudian berpidato mengambil alih tempat itu. Nabi mengatakan al-yaum yaumal marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, aman. Siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, aman.
tidak ada darah yang muncrat dari ini. Nabi dimusuhi 13 tahun lamanya, tapi Nabi datang Fathu Mekah dengan membawa misi perdamaian. Ini salam namanya. Ya, ini salam yang hakiki itu ini. Yang hari ini sudah mulai tereduksi. Saya itu melihat grup istri saya itu ngajar, istrinya profesor di Citra Harmoni sana, ngaji Quran sama istri saya. Statusnya itu ada fotonya Ustadz Adi Hidayat di Silang Merah, Ustadz Abdul Somad di Silang Merah, bawahnya masih ada ustadz-ustadz yang lain. Padahal Ustadz Adi Hidayat tidak pernah menyakiti dia, Ustadz Abdul Somad juga tidak pernah menyakiti dia. Dan ini dikirim di masing-masing kelompok itu. Ustadz ahlul bid'ah ini tidak layak untuk didengarkan. Bayangkan antara Nabi disakiti 13 tahun, kemudian datang membawa sikap damai, salam dengan orang yang tidak pernah disakiti oleh ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, sudah didefinisikan ustadz-ustadz ahlul bid'ah. Bayangkan siapa yang paling jahat hari ini. Nggak pernah disakiti. Lah Nabi disakiti 13 tahun. Maka salam ini harus digaungkan kembali supaya umat Islam tidak gampang terprovokasi untuk bermusuhan. Ngono bro ceritanya itu. Nah, salam ini kalau dikuatkan dengan dalilnya, yang pertama ini. Sampai kok wis obah Pak, sik jam 5 keliwat 10. Padahal jam piro Pak terakhir nanti? Jam 10 ya. Ya wis pantes ngaji lah. Pantes ngaji ku nek wis tak akhiri ya pantes ngono lho Pak. Duduk sampean sing nentokno pantese. Ya ngaji ku sak jam Pak. Ngaji kok setengah jam. Oleh piro ya? Umure dilungkas wis game ngajine njaluk diilu. Nah, ini. Nah, saya itu sering, jangan lama-lama Ustaz. Berapa? Saya khutbah di Pondok Maritim. Khutbah nikah itu ya 20 menit lah. Khutbah saya nikah saya itu 30 menit kalau agak sempurna. EO-nya datang. Pak Ustadz, mohon maaf, waktu yang diberikan kepada Bapak hanya 10 menit. 2 menit enggak apa-apa Mbak. Ya enggak Pak Ustadz. Lah khutbah 10 menit itu pembukaannya 2 menit 3 menit. Terus gak ada khutbah nikah macam-macam. Itu saya sudah dihukum nunggu 1 jam. Yang kedua saya pernah khutbah nikah, anaknya jenderal di sana di Perak, di gedung apa itu. Sudah malam, sudah ajudannya, jangan lupa besok nanti besok disebut jam 6 Pak Ustadz. Siap. Jam 6 mobil dinas sampai di rumah saya. Sampai tahu saya mulainya khutbah nikah 10:30. Ya apa sampai diajar nak kono nunggu, duduknya di sini. Siap remuk maksudnya aku. Yes. Setelah itu didatangi ajudannya lagi. Pak Ustadz, waktunya 7 menit. Astagfirullah. Apa wadat acaranya? Dikira nembak macam-macam itu loh. Tentara lah sebenarnya. 7 menit. Ngomong apa aja 7 menit. Terus Pak Ustadz tolong setelah khutbah tidak pulang dulu karena tuan rumah minta jenengan sambutan atas nama keluarga. Kapan Pak? Nanti sekitar jam 12. Iki weteng wis kriwi-kriwi kan mangan kita esuk iki. Kan nunggu resepsi lho. Semangan opo aku iki. Wis selesai jam 12. Mulai kan sik lama mangane. Lah saya ngenteni sok jam 1 iki. Akhirnya
Pulang diantar lagi ajudannya, Mas wetengku luwe Mas. Ya apa ini? Ada dus Pak, dikasih 1 dus. Nasib ngono. Segone wis kering ketesuk. Iku nasibe Ustaz, aku curhat iki. Baik. Kembali ke sini. Pahami Pak hadis ini coba. Kalau kita memahami hadis ini, insya Allah kita jadi orang bijaksana. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai. Di antara orang beriman maksudnya, awala adullukum ala say'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ada tanda tanya ya ini. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian pasti saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Salam yang dimaknai enggak hanya mencatat assalamualaikum. Itu hati kita ini saudara saya seiman. Assalamualaikum, saudara saya sama-sama seagama. Ngono dimaknai, cintanya itu muncul. Dikuatkan lagi, ubudur rahman, sembahlah ar-rahman semata. Ar-rahman itu siapa Pak? Allah. Wa'at imut to'am, berikanlah makan kepada yang membutuhkan. Wa afsus salam, sebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini riwayat Bukhari, ternyata masuk surga nggak cukup hanya ibadah. Ubudur rahman nggak cukup, tapi harus ada 2 kesolehan sosial lagi. Memberi makan, mengucapkan salam. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin itu, saya ngajar Riyadhus Shalihin di rumah itu, ada bab mengatakan begini. Seorang sahabat datang kepada Nabi melaporkan, ya Rasulullah, fulana itu wong wedok. Fulana ini ya Rasulullah, sholatnya top, ngajinya top, sedekahnya top. Nggak ada yang nggak top. Tapi sayang ya Rasulullah, dia selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia calon penghuni neraka. Nggak cukup. Kalau salam cinta kepada tetangga tereduksi, itu jadi penghalang masuk surga. Orang ini menyambung, ya Rasulullah, fulana, maksudnya fulana yang lain. Dia ini sholatnya biasa, tilawahnya biasa, sedekahnya biasa, nggak top lagi. Tapi dia selalu baik dengan tetangganya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, hiya fil jannah, dia calon penghuni surga. Masuk surga ditentukan oleh sikap sosial, kesolehan sosial tadi, salam tadi, cinta tadi. Sehingga berkaitan wa'at imut to'am, Allah pernah maido. Ngerti maido jenengan? Ada orang yang di neraka dimarahi oleh Allah. Ketika aku lapar, kamu tidak datang memberi makan kepadaku. Orang ini kan menjawab, ya Allah, bagaimana engkau zat yang maha kuasa bisa lapar? Allah mengatakan, tetanggamu lapar, kamu tidak datang memberi makan. Ketika aku kedinginan tidak pakai baju, kamu tidak datang kepadaku memberi baju. Orang itu mengatakan yang sama, bagaimana engkau zat yang maha kuasa bisa kedinginan? Allah mengatakan, tetanggamu kedinginan tidak bisa beli baju, tapi kamu tidak datang memberikan baju kepada tetanggamu. Jadi artinya keselamatan surga itu banyak ditentukan oleh sikap salam dalam arti yang lebih universal. Salam damai. Coba sekarang, nang mari nang mulai. Nah, ini yang saya sebut banyak pertanyaan tadi. Infak dalam kondisi fakir. Infak itu kan wong sugih toh Pak sebetulnya. Tapi kenapa
orang fakir disuruh infak. Ini dalilnya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah orang yang mampu memberi infak, hendaklah orang yang mampu memberi infak menurut kemampuannya. Wong soge infak SOK nggak masalah seharusnya, tapi waman qudira alaihi rizquhu falyunfik, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi infak. Ini Pak, mimma atahullah, dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Yang dimaksud disempitkan rezekinya itu fakir, miskin, orang yang dulu kaya terus jatuh usahanya. Sampai saya itu punya wali murid sampai nggak iso bayari anaknya sekolah, padahal tadinya begini. Lah itu ya sempit. Lah kalau pas sempit itu jangan cari lemburan dulu, infaknya dikuatkan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Ini rahasianya yang terakhir, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini khusus yang sempit Pak. Kalau ada orang sempit, apakah fakir, apakah miskin, apakah bangkrut tadi, kemudian rajin sedekah, Allah akan menutup sempitnya, kemudian membuka kelapangannya. Itu maksudnya. Dikuatkan oleh ayat ini temanya ciri orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Bisa dibalik Pak, ayat ini ditafsiri ini, atau dibalik ayat ini ditafsiri ini. Ini namanya dalam bahasa ulumul Quran munasabah, hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi kenapa orang sempit kok disuruh infak? Karena Allah akan menutup. Dan nek sempit medit sisan, ya gak ditutup-tutup kesempitannya, ya tambah nyungsep. Nah, ini Pak, teori Al-Quran ini sudah saya riset, saya bikin riset. Ada satu orang yang saya motivasi, kakak saya, dia pensiun sambat, ya apa iki, aku gak duwe pengalaman apa-apa Ron, duit iki digawe apa, duit gak seberapa, arek-arek sik butuh kuliah, engko wayahe nikah ya butuh biaya, ya apa enake. Nah, pensiun dari pabrik, nganut sama saya, wis duit penuh bagi separuh, sing separuh simpenan, sing separuh puteren dodol apa, dodol banyu sukses, dodol beras, dodol LPG, dodol minuman yang lain. Ana wong duwe gawe, nek bayar mari buwane dihitung gak apa-apa, sukses. Ojo lali sedekah, nek iso ben subuh. Lah ben subuh sedekah lho pira? Sak mampu peno. Dikandani ngeyel ae tak wani. Ya insyaallah. Wis tak dudono Masku. Sampeyan semakne iki. Nah ngono aku. Ustaz iki kudu gak kelangan dalil. Rungokno ya delok. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Setiap pagi hari hamba Allah bangun tidur, pastilah ada dua malaikat yang turun menyertainya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari keduanya berkata atau berdoa tempatnya, Allahumma a'ti mumfikon kholafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit itu kebinasaan.
Sampeyan ngerti iki. Nek peno sedekah subuh nang musala 2000 paribasane bendina sampeyan didongakno malaikat. Iya, insyaallah. Wes. Tak intip, Pak. Sing nyacak sedekah piro dhek. Tak intip teko balik cendela 10.000. Bojone tuk tak intip piro 10.000. Jadi kakak saya tiap hari sedekah 20.000, istrinya 10 dia, dan tiap hari jamaah, luar biasa. Apa yang saya lihat, saya perhatikan, pertama anaknya yang banyak problem mulai nganut, gampangannya mau menikah tapi orangnya nggak setuju karena kurang soleh, termasuk saya nggak setuju. Ojo sik mbok PE isok berubah. Yang kedua, subhanallah, saya melihat air ini laris, isi ulang Pak di kampung. Hampir 2 hari sekali itu 1 truk kol tangki itu kirim. Anaknya 3 sudah dibuatkan rumah satu. Ada orang jual tanah, dia bisa beli. Ada orang butuh uang, pinjam dipinjami, akhirnya dihitung-hitung kari nambahi sawai. Artinya saya melihat per 4 semester lah, 2 tahun 4 semester itu ada perkembangan kemakmuran yang luar biasa atas kakak saya yang sedekah subuh. Ini yang agak besar ya, 10.000. Saya juga meriset Mbok Rondo jenenge Yumining. Karena saya sampaikan subuh nek sampean pengin rezeki sampean lancar gak kurang, sampean sedekah subuh Bu. Sak mampune 500 ya monggo, 1000 ya monggo, 2000 ya monggo. Yuk mining Mbok Rondo gak duwe bojo, Mbok Rondo iku tuwek. Aja curiga macam-macam. Nek nom gak tak ceramahi ngene. Dia 2000 basalnya 2000 tiap hari. Modalnya 10 ayam babon. Hidupnya ditentukan oleh ayamnya. Ayam babon 10 itu rata-rata bertelur 1 hari 76. Taruhlah 6 kali 3.000 sudah 18.000. Ini sudah cukup. Karena dia punya sawah, dia cukup untuk beli lauk. Lama-lama ayamnya jadi 15, ayamnya jadi 30, ayamnya jadi 40. Orang ini sudah cukup, tiba-tiba nyumbang 300.000 nang musola. Ini mengejutkan bagi saya. Kok akeh? Apa yang dia sampaikan? Alhamdulillah bi sakniki niku mboten enten penyakit aratan kados biyen. Ayam niku sehat-sehat, mboten enten sing mati. Adi sakniki nggih alhamdulillah petik 40 pun saged nabung. Masya Allah. Akhirnya saya sering dikasih telur 5, 7, 10. Weh, nak jadi ustadz itu ternyata telur teko dhewe. Nah itu. Lah kemarin anak saya itu pingin panggang ayam. Anak saya laki-laki satunya, "Ngepang ayam nih." Yumining sampean nggak ada panggang ayam. Kalau tak nempel setunggal. Sing rodok gede. Wonten bi nempel dikai tok panggang ayam. Tapi saya gak mata duitan ngono, tak ganti yang sepadan lah, tak kasih gula atau apa gantinya. Artinya saya menyimpulkan, dan terakhir Pak ya, angka 40 itu agak sakral dalam tradisi kita. Lah ujiannya begini, yang iki kan dalile sakjane wis ngene ae. Sampai nek pingin berubah, sampai sedekah subuh. Ini aku ngomong nang kono gak nang kene. Tak rekam nang kene. Sampai nek pingin berubah, utang sampean cair ini macam-macam. Aku besok bantu. Tak bantu konsep. Sampai coba sedekah subuh dengan sholat subuh berjamaah kira-kira 40 hari tanpa absen. Kalau terpaksa absen, besok sampean do beli.
Ambek ngomong, ya Allah sing romantis. Ya Allah niki kula wingi nika mboten saged sedekah subuh. Sakniki kula do beli nggih, nah lebokno. Itu dahsyat. Saya bisa membuktikan yang saya sampaikan ini. Jadi kalau kita pingin berkah rezeki kita, kehidup kita semakin makmur secara teratur. Makmur aja diterjemahkan tambah duit toh, yo tambah sehat, istri tambah nganut, anak tambah nganut, itu bagian. Kalau kehidupan kita ingin berkah, itu pastikan sedekah subuh. Waktu yang tepat, karena malaikat datangnya hanya waktu subuh. Isya enggak, zuhur enggak. Ketika bawa sedekah. Makanya saya walaupun ceramah, saya sedekah subuh. Saya tadi sedekah subuh di sini, pengumuman ini. Loh iya. Walaupun saya ceramah, saya sedekah subuh. Dole ono langkon-langkon jenenge MK nempel. Nah itu. Ini yang artinya kenapa? Karena kita punya prinsip al-mu'min qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat, termasuk kuat ekonominya, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Karena dakwah ini butuh operasional, butuh kekuatan dana. Makanya kita harus kaya. Lah nek wong miskin, wong mukmin miskin dijalui sumbangan. Ini sampai ada teman-teman Pak yang nggak bisa ke Jakarta. Kenapa Pak nggak ikut? Oh biaya 400 ya Pak, saya nggak, wis tak bayari separuh, melok. Walaupun separuh ya, dorong kuat Pak. Lah sampean kuatnya piro? Gratis. Waduh. Akeh tunggale nek ngene. Ya sampean niku usaha separuh, itu menunjukkan sampean mujahadah. Ditambah separuh ngono lho, ya apa carane? Nggih pun, mungkin nek sios kula, pokoknya tak tambah separuh. Gitu. Njaluk gratis tok ae zaman sakmene rasane ati. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Enggak ada pertanyaan kan? Kalau ada enggak apa-apa. Kalau enggak ada lebih baik. Baik para jamaah sekalian, saya agak kurang sehat sebetulnya, tapi karena ngomong ngotot jadi sehatnya ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.